harus lebih spesifik dan lebih lebih clear gitu ya, apa namanya, tidak cuma ngawang-ngawang idealis gitu ya, tapi bisa kasih jawaban yang empirically answerable gitu ya, yang secara keilmuan bisa masuk akal. Nah, kemudian soal jumlah itu saya menyarankan cukup 2 aja, maksimal jangan sampai 4 bahkan 5 itu kebanyakan. Karena apa? Yang penting itu rumusan masalah sedikit, tapi kalian bahasnya tuh banyak gitu ya. Kalian bahasnya tuh banyak, apa namanya, uh, bahasan dari setiap rumusan masalah. Dan ini nyambung ke bagian bawah, yaitu bagaimana dan mengapa. Jadi jangan kalian menggunakan rumusan masalah pakai kata tanya apa, pakai kata tanya di mana. Gitu. Karena kok kayak tadi, kalian menggunakan rumusan masalah apa itu Mahkamah Konstitusi. Kalian bikin 2 paragraf, udah kelar tuh tulisan gitu ya, udah selesai gitu ya. Terlalu pendek gitu ya. Nggak bisa kalian explore tulisannya kalau cuma pakai kata apa, pakai gimana. Makanya explore itu bisa yang lebih enak pakai bagaimana dan juga mengapa, lebih luas gitu ya, bisa bisa kalian explore. Nah, kalau kayak di jurnal tadi yang saya, kenapa sih kita penting atau urgent untuk menerapin question of question di Indonesia, dan bagaimana mekanisme penerapannya gitu ya. Gimana kita bisa nerapin ide ini supaya bisa 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 terwujud gitu ya di Indonesia. Nah, itu memang saya spesifik question of question hanya di MK dan di Indonesia gitu ya. Jadi lebih 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 spesifik, lebih fokus dan bisa saya jawab dari 2 rumusan masalah ini. Gitu. Nah, kemudian kalau struktur jurnal pada intinya itu bisa beda-beda setiap lomba atau setiap jurnal gitu ya. Saya dulu pernah lomba di UNW kalau nggak salah di Jogja, itu mereka minta bikin pertama tulisan hukum harus punya mind map gitu. Jadi waktu itu ya benar-benar bikin bikin diagram gitu ya, diagram dari tulisan ini. Jadi itu unik dan itu akhirnya jadi pelajaran, rupanya setiap jurnal itu bisa beda-beda struktur jurnalnya. Jadi memang harus kita perhatikan struktur di proposal jurnalnya gitu ya. Kayak kayak jurnal Mahkamah Konstitusi itu meminta adanya metode penelitian gitu ya. Tapi ada jurnal lain yang tidak meminta metode penelitian disantumkan di jurnal. Jadi bisa beda-beda gitu ya. Terlepas daripada itu, bisa dibilang 4 inilah struktur standarnya dari jurnal gitu ya. Ada pada pendahuluan, di mana pendahuluannya lebih ke latar belakang gitu ya, latar belakang, pembahasan atau isi, kemudian kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Ini standar standar biasanya gitu. Tapi tadi bisa beda-beda secara praktikal setiap jurnal gitu ya. Jadi apa namanya, biasanya kalau saya sih tujuan pustaka dan metode penelitian itu tidak ada di jurnal, kecuali kita nulis KTI. Terus KTI kita diminta bikin tinjauan pustaka dan juga diminta bikin metode penelitian. Tapi kalau jurnal itu biasanya enggak. Tapi lagi-lagi ada juga yang minta. Jadi kembali lagi ke proposal jurnalnya harus kita bedah secara dalam. Nah, kemudian soal judul, saya menyarankan jumlahnya maksimal 15, dari bahasa-bahasa yang konotatif atau yang tidak baku gitu ya, kayak bunga desa atau kayak uh, apa ya, uh, yang inilah ya, yang Dewi Fortuna gitu ya, atau gitu-gitulah yang tidak sangat baku. Dan usahakan judul itu menggambarkan seluruh isi dari esai ataupun jurnal kalian. Lanjut. Nah, untuk latar belakang itu sih biasanya saya tuh mulai dari umum dulu gitu ya, umum, kemudian spesifik ke khusus, kemudian sampai kalian dihipotesa nih, kira-kira apa sih masalahnya, dari apa sih penyebab penyebab masalahnya itu apa gitu ya. Kemudian solusi yang atau gagasan yang mau kalian sodorkan tuh apa gitu ya solusinya, kemudian rumusan masalah yang diubah menjadi non positif. Nah, ini contohnya yang jurnal saya tadi. Jadi saya berangkat dulu nih, bahwa kita sebagai warga negara itu berhak atas fair trial, ini juga dijamin oleh konstitusi, bla 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 gitu ya, lebih umum banget. Lalu saya spesifik, tapi ada hal-hal yang membuat apa namanya, fair trial tadi terwujud, yaitu di mana ada beberapa orang yang dipidana dengan pasal yang sebenarnya itu inkonstitusional gitu ya oleh Mahkamah Konstitusi.
Jadi kayak sebenarnya pasal itu sudah dicabut oleh MK, tapi dia tetap dipenjara karena pasal itu gitu ya. Karena apa namanya, putusan MK-nya itu keluar setelah dia keburu di penjara gitu ya. Ini dan itu saya kasih contoh konkret supaya lebih real masalah di latar belakangnya. Waktu itu saya masukin kasusnya Egy Sujana tahun 2004 atau 2003 gitu, saya lupa. Kayaknya 2004 gitu, atau 2006 gitu, saya lupa. Nah, itu dia waktu itu dia dituntut gitu ya di pengadilan umum karena penghinaan presiden. Kemudian sidang berjalan dan akhirnya dia diputus penjara. Cuma lucunya beberapa bulan kemudian MK itu menyatakan pasal yang dipakai hakim untuk mendakwa si atau dipakai oleh jaksa untuk mendakwa si tersangka itu atau itu konstitusional gitu, dicabut oleh MK. Tapi dia udah keburu di penjara si Egy Sujana. Nah, hakim hakim pengadilan negeri itu nggak mau tahu gitu ya. Ya bodo amat lah, MK sudah keluarin cabut putusannya. Yang penting lo itu sudah diproses sebelum putusan MK itu keluar. Nah, berarti kan ini ada masalah hukum gitu ya. Ada kekosongan hukum. Kok pengadilan negeri dan Mahkamah Konstitusi itu tidak tidak saling menyapa, tidak saling berhubungan, tidak saling berkoneksi gitu ya. Dan akhirnya saya menemukan atau saya bilang ya memang karena sampai saat ini tidak ada mekanisme penghubung antara hakim di pengadilan umum dengan hakim konstitusi gitu ya, nggak ada koneksinya gitu ya. Paling mentok cuma adanya kewajiban MK ngasih tahu putusan MK ke Mahkamah Agung, sesimpel itu. Itu kalau nggak salah di undang-undang MK kalau nggak salah kewajiban itu. Cuma sesimpel itu gitu ya, tidak ada jalur komunikasi lain antara hakim MK dan juga hakim pengadilan umum. Makanya saya mengusulkan crucial question sebagai gagasan untuk menjawab masalah itu gitu ya. Dan akhirnya ujungnya di bagian paling terakhir itu adalah rumusan masalah yang saya ubah jadi kalimat positif. Nah, ini tadi maksudnya gitu ya. Jadi tadi saya sudah punya rumusan masalah, nah itu saya bikin ke kalimat positif gitu ya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin bla 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 gitu ya. Jadi dari kalimat tanya saya ubah menjadi kalimat positif gitu, kalimat yang pakai titik gitu ya. Karena jurnal itu biasanya itu tidak memuat space khusus atau subbab khusus untuk rumusan masalah. Lebih kayak gitu. Nah, kemudian soal ini lanjut aja. Nah, ini kemudian soal metode penelitian. Nah, memang kita secara hukum Indonesia ini kan terbiasa dengan yuridis normatif gitu ya, apa namanya, kualitatif gitu ya, yuridis normatif. Cuma kalau kita kembali kepada idealnya gitu ya, masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan. Kalau dia kuantitatif itu dia bisa untuk menggambarkan suatu fenomena yang sifatnya luas, kayak nasional gitu ya, atau provinsi gitu ya. Jadi kita bisa mengeneralisir dengan punya data angka. Tapi dia tidak bisa mengcapture apa namanya, masalah-masalah spesifik gitu ya. Dia tidak mendalam. Dia nggak bisa menangkap fenomena-fenomena khusus dari masalah yang kita tulis gitu ya. Berbeda dengan kualitatif, dia bisa mendalam gitu ya. Kayak kan kualitatif itu kan kita tadi dari buku ataupun wawancara orang gitu ya. Kita bisa dalami gitu ya. Kita bisa lihat apa sih masalah dia, tapi kita nggak bisa menjadikan itu sebagai generalisir gitu ya. Ya kayak tadi kita misalkan wawancara orang penyebab korupsi itu karena apa namanya, karena uang atau gaji dari pejabatnya kurang misalkan. Kita wawancara orang dapat jawabannya itu. Tapi kan kita nggak bisa dianalisir gitu ya, bahwa itu adalah jawaban yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Nah, akhirnya masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan, tinggal ya kembali ke kalian gitu ya, memakai yang mana sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, ini ada gambaran sedikit aja gitu ya soal perbedaan apa namanya, antara yang satu normatif, yang satu tuh empiris. Sebenarnya kalau kita lihat secara sekilas itu sama-sama bicara mengenai sepeda dan juga jalan raya gitu ya. Soal hukum bersepeda. Cuma kalau didalamin lagi ada perbedaan yang menarik gitu ya. Yang satu dia harus bicara mengenai perlindungan hukum yang dibawa mengenai penegakan hukum. Ada kata kunci berbeda gitu ya. Di bawah perlindungan hukum, di atas yang di bawah penegakan hukum, yang di atas perlindungan hukum. Artinya apa? Artinya yang di atas lebih bicara mengenai apa sih aturannya gitu ya. Aturan hukumnya itu apa? Kalau di bawah tuh lebih bicara empiris di lapangan. Di lapangan tuh gimana sih penegakannya gitu ya.
Nah, jadi dan akhirnya dengan dua rumus masalah yang berbeda tadi, maka kebutuhan atau cara kita mengolah tulisannya itu berbeda gitu ya. Kalau tadi yang kayak cuma perlindungan hukum ya kita cukup buka buku aja atau buka undang-undang atau data sikunnya. Tapi kalau kita kita bicara mengenai penegakan hukum gitu ya, nah itu kita butuh wawancara, kita butuh kuesioner, kita butuh data di lapangan. Jadi secara sekilas bisa sama, tapi harus hati-hati rumus masalahnya, jangan sampai salah metode penelitian. Nah, kemudian soal isi gitu ya, ini beberapa tips gitu ya. Cuma yang mungkin mau saya tekankan adalah pastikan di isi itu menjawab 2 atau 3 rumusan masalah tadi, gitu ya. Kayak tadi saya bahas soal urgensi, crucial question dan juga mekanisme penerapannya, saya harus pastikan tulisan saya menjawab itu, 2 itu. Jangan sampai ada yang kelewat gitu ya. Jangan sampai ada yang benar-benar dijawab. Kayak soal urgensi ya, tadi saya cantumin gitu ya. Kenapa sih crucial question itu penting ya? Satu, hakim bisa lebih leluasa atau punya kewenangan untuk mencari permasalahan yang tidak bisa dia atasi sebelumnya. Kemudian hakim tidak bisa menolak perkara, urgensi kedua. Yang ketiga, perlindungan warga negara lebih terjamin, bla 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 bla. Jabarin secara detail untuk menjawab masalah. Gitu juga dengan yang penerapan tadi ya. Saya kasih tahu bisa melalui revisi Undang-Undang Dasar, bisa melalui revisi Undang-Undang MK, kemudian kita bisa tambah hakim untuk mendukung penerapan ini dan bla bla bla. Nah, yang kedua adalah mungkin kita bisa menemukan pandangan yang pro kontra dari suatu isu atau pandangan yang menurut kalian itulah kalian gitu ya. Ya kalian harus milih kalian mau pro hukuman mati atau menolak hukuman mati gitu ya. Jangan masukkan argumentasi pendukung antara keduanya gitu ya. Nanti putusan kalian jadi tidak fokus dan menjadi tidak jelas kalian stance-nya sebagai penulis itu di mana. Kalaupun mau misalkan mencantumkan argumen si lawan, ya kalian juga bidas gitu ya. Kalian terus kayak kalian posisinya pro hukuman mati gitu ya. Kalian bilang oke benar bahwa hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia. Tapi menurut saya sebagai penulis HAM itu bisa dibatasi, itu juga ada di pasal 8J ayat 2 Undang-Undang Dasar dan bla 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 dan bla bla bla. Jadi itu bagian yang isi ya, dan juga isi-isi yang lain yang ya, bisa saya berikan. Kemudian soal penutup sih intinya dari isi tadi dijawab dengan ringkas gitu ya. Jadi istilahnya ketika kalian membayangkan pembaca nanti, ketika membaca tulisan kalian, mereka akan baca dulu kesimpulan gitu ya. Untuk mencari tahu apa sih jawaban dari masalah kalian secara ringkas gitu ya. Nah itu kalian harus siapkan penutup kalian dengan ringkas isi atau jawaban dari rumus masalah kalian. Gitu ya. Nah, kemudian soal plagiat gitu ya atau parafrase. Memang ini menjadi isu juga bagi kita supaya gimana sih cara nggak plagiat ya. Paling 3 ini yang bisa saya tawarkan. Satu paraphrase gitu ya. Kalian ubah-ubah kata-katanya supaya tidak mengulang. Kemudian pustaka 10 tahun terakhir kalau bisa gitu ya. Yang baru lah terakhir up to date. Sama coba Turnitin gitu ya. Turnitin itu kayak ngecek saya pikir kalian juga sudah familiar dengan Turnitin gitu ya. Dan itu angkanya kalau standar itu 20-30% yang dinyatakan tidak plagiat. Jadi sebenarnya plagiat itu bukan yang 100% beda gitu ya. Tapi yang ya 80% sampai 70% beda gitu ya dengan tulisan yang sudah ada. Nah ini sebenarnya ini agak jahat juga sih. Ini beberapa jasa cek itu banyak di Instagram gitu ya. Saya iseng aja karena kalau nyewa yang serius kan mahal gitu ya. Nah kalian juga bisa manfaatkan cek Turnitin yang ya 5.000 per dokumen atau 10.000. Kalian sudah tahu lagi apa enggak tulisan kalian gitu ya. Kemudian soal writer's block gitu ya. Ini 3 masalah yang sering kita temui, tapi saya ingin mengangkat soal writer's block. Nah ini kan istilahnya kita kan tadi ya sering buntu gitu ya menulis apa. Nah saya mungkin tadi ya mau bilang bahwa kita jangan terus denial gitu ya. Bahwa pada akhirnya ya kita harus mengakui bahwa kita tuh bisa yang namanya itu manusiawi yang namanya writer's block. Itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu. Pertama, ketika kalian nge-stuck, ya tulis aja. Saya tidak bisa menulis, saya tidak bisa menulis. Ketik aja gitu ya, saya nggak bisa nulis. Ketik, saya tidak bisa nulis, ketik. Jadi, jangan sampai berhenti gitu ya. Jadi tulis aja dulu gitu ya. Nah, terus kemudian
ini juga bisa jadi opsi, kalian kasih jeda gitu ya, istirahat dulu 5 menit, 10 menit, nanti dapat ide lagi. Kemudian ini prinsip yang ketiga yang saya pikir membantu saya sekali. Kita tuh sering jadi editor dan penulis dalam waktu yang bersamaan. Kayak benerin footnote, benerin typo itu sering kita lakukan ketika kita lagi nulis substansi. Itu harusnya nanti di akhir. Tulis dulu aja substansinya gitu ya, urutin segala macamnya. Belum cek typo, belum cek footnote, itu nanti aja di akhir. Karena kalau kalian barengan itu akan lama. Itu yang sering memperhambat kalian dalam menulis. Kemudian tadi pustaka 10 tahun terakhir, parafrase, cek turnitin, sama bisa juga gunakan Gdocs untuk typo. Jadi kita terbantu juga sebenarnya melalui Gdocs. Jadi kalau kalian di kopas tulisan kalian ke Gdocs, itu kasih tahu mana kata-kata atau yang tulisan yang typo. Nah, ini beberapa link yang bisa membantu kalian dalam tulis. Dan ini saya sekalian promosi juga gitu ya. Saya juga sebagai founder dari Juris Wannabe, itu saya di kami juga punya layanan namanya timeline prestasi. Jadi kita setiap bulan tuh kita tulis jurnal apa sih yang lagi buka gitu ya, atau lomba apa yang lagi buka. Ya, itu bisa kalian ikuti, pakai link ini, silahkan dicoba, banyak yang gratis, bisa nyoba, kalian bisa mengasah kemampuan kalian, dan ya silahkan dimaksimalkan lah, ini gratis, kalian bisa akses. Terakhir, yang saya mau bilang, menulis itu butuh 3 hal ini gitu ya. Kalian punya mental untuk tidak mudah menyerah gitu ya, tidak mudah menyerah ketika writer's block, kemudian punya substansi atau punya topik yang kaya di pikiran kalian tahu menulis apa secara substance. Yang terakhir adalah skill kepenulisan. Kalian tahu ngurutin kata, kalian tahu paraphrasing, kalian tahu struktur jurnalnya seperti apa. Nah, 3 komponen ini yang menjadi kalian bisa menulis secara baik gitu ya. Dan pada akhirnya saya mau bilang, kalian mungkin bisa menulis jelek, tapi yang akan lebih buruk lagi ketika kalian tidak menulis sama sekali. Karena ketika kalian menulis jelek, kalian masih bisa revisi, kalian masih bisa edit, tapi kalau kalian nggak nulis sama sekali, apa yang mau direvisi karena tulisannya kosong. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf ada kendala sinyal dari tadi, dan kalau kurang jelas nanti kita bisa dalami di tanya jawab. Ya, mungkin saya juga nanti mohon maaf kalau misalkan tidak bisa sampai habis karena saya juga ngejar angkot untuk pulang gitu ya, ngejar karena saya masih di luar gitu ya. Jadi mungkin nggak bisa pulang saya. Mungkin itu aja saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yusma. Baik, terima kasih untuk Kak Joshua atas materi luar biasa yang telah disampaikan. Tadi materi yang disampaikan cukup menarik ya. Untuk teman-teman, tapi mohon maaf Kak, untuk sesi diskusi akan kami buka setelah pemaparan materi kedua. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa di keep dulu untuk ditanyakan pada sesi diskusi nanti ya. Selanjutnya kita akan beralih pada pemateri kedua kita, yaitu Kak Juan Maulana Alfredo. Untuk CV pemateri mohon ditampilkan. Baik, Kak Juan Maulana Alfredo merupakan lulusan dari Universitas Brawijaya yang sekarang menjadi researcher di Divisi Hukum Pidana Sakadharma Mahkamah Agung Republik Indonesia. Publikasi terakhir beliau perihal amandemen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Baik, untuk mungkin langsung saja untuk pemaparan materinya kepada Kak Juan, waktu dan tempat dipersilakan. Tes. Apakah sudah kedengaran ya suaranya?
Oke, sebelum memulai saya izin untuk tes mikrofon dulu, apakah sudah jelas? Sudah, Kak Juan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Yang saya hormati di sini ada para kahmi dari Hukum Brawijaya, ada Pak Brija tadi saya lihat, beliau juga dosen saya, dan juga para pengurus HMI Hukum Brawijaya tahun 2021 atau 2022 sampai sekarang yang sudah memberikan kesempatan saya untuk kembali memberikan materi terkait dengan kepenulisan. Ini mungkin saya yang keempat kalinya gitu. Sebenarnya saya ingin mengucapkan apresiasi kepada bagian Litbang HMI Hukum yang saya lihat dari tahun saya masuk ke HMI tahun 2018 itu mengalami peningkatan yang cukup luar biasa, khususnya di bidang Litbang. Itu perhatian untuk riset dan juga publikasinya sudah diberikan lebih gitu. Jadi saya apresiasi terkait dengan progres dan juga effort yang diberikan oleh para pengurus. Dan di sini juga saya hormati Mas Yosua yang juga bisa dikatakan ini senior saya ya di bidang hukum dan juga kepenulisan yang mungkin lebih ahli terkait dengan kepenulisan dan juga memiliki pengalaman yang luar biasa. Saya sedikit revisi bahwasanya terkait dengan publikasi terakhir terkait undang-undang itu bukan publikasi terakhir tapi itu pertama. Jadi terakhir ini saya lebih aktif untuk publikasi di website Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menulis beberapa artikel yang kemudian dipublikasi dan juga dimuat di website tersebut. Nah, untuk saat ini saya menjadi analis perkara peradilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang nantinya akan diproyeksikan menjadi calon hakim. Nah, untuk saat ini saya diminta panitia untuk menyampaikan materi terkait dengan berbeda dengan Mas Yosua yang terkait jurnal, tapi saya diminta untuk terkait buku gitu. Nah, jadi saya di sini mungkin akan mengulas sedikit berbeda gitu dengan Mas Yosua. Nah, terkait dengan publikasi buku sendiri, sebenarnya saya sendiri belum pernah menulis buku di mana saya menjadi penulis utamanya. Tapi pada saat bekerja di law firm di daerah Jakarta Barat itu saya sudah berkontribusi ataupun memiliki proyek khusus dengan pimpinan untuk mempublikasikan 5 buku yang bidangnya itu memang fokusnya di penagihan utang atau debt collection karena law firm-nya kan fokusnya di situ gitu. Jadi di sini saya berbagi pengalaman, berbagi materi berdasarkan pengalaman pada saat saya bekerja di law firm khususnya dalam proses penyusunan buku. Nah, makanya saya malam ini mengangkat terkait dengan perumusan isu hukum untuk penulisan dan juga publikasi buku ber-ISBN atau International Standard Book Number. Jadi biasanya kalau publikasi buku harus ada ISBN-nya kan. Jadi kurang lebih seperti itu kita yang akan membahas dan juga nanti saya sedikit berbagi ataupun menunjukkan draft salah satu buku yang pernah saya buat di law firm itu untuk memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya, khususnya dalam proses penyusunan buku yang nanti akan di-launching. Nah, sebagai pembuka atau introduction, kita akan membahas terkait dengan apa sih isu hukum gitu kan. Karena saya diminta untuk mengulas ini gitu sama panitia. Nah, sebenarnya kalau legal issue ataupun isu hukum bagi Mas Hukum mungkin tidak asing gitu dengan istilah ini gitu. Nah, di sini saya mengambil definisi dari United States Legal bahwasanya legal issue ataupun isu hukum ini adalah persoalan hukum yang menjadi landasan suatu perkara. Nah, ini ada juga pendapatnya dari Solicitors Regulation Authority United Kingdom. Ini menjelaskan bahwasanya isu hukum itu sesuatu yang terjadi yang menimbulkan akibat hukum. Jadi ini sebagai dasar ataupun pembuka saja dan juga agar nanti teman-teman itu bisa tidak hanya pernah dengar istilah isu hukum tapi juga mengerti definisi isu hukum itu apa gitu. Lanjut saja. Nah, tentu dalam proses pembuatan buku itu juga memiliki kemiripan dengan juga jurnal gitu yang mengangkat isu-isu hukum terkait yang sedang up to date ataupun isu hukum yang lagi berkembang di masyarakat. Nah, ini saya memberikan beberapa klasifikasi isu hukum yang mungkin bisa teman-teman angkat dan dijadikan sebagai subbab bahasan di dalam buku tersebut. Nah, yang pertama itu isu terkait dengan kekosongan hukum. Nah, secara teori kekosongan hukum ini dia belum diatur dalam hukum konstitusi Indonesia atau belum diatur dalam peraturan undang-undang Indonesia, sehingga dikatakan ada kekosongan ketentuan ataupun
kekosongan norma yang ada di dalam hukum positif ataupun undang-undang yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya mencontohkan terkait dengan DPA atau Deferred Prosecution Agreement, atau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi perjanjian penangguhan penuntutan. Nah, sebenarnya ini adalah skripsi saya yang saya juga waktu itu mengangkat terkait kekosongan hukum. Nah, kenapa dikatakan kekosongan hukum? Karena di dalam peraturan undang Indonesia, khususnya di dalam KUHP dan juga Undang-Undang Tipikor, itu belum mengatur terkait dengan DPA sebagai mekanisme dalam pengembalian kerugian ataupun penyelesaian perkara yang subjeknya itu korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya penyuapan. Nah, sedangkan di negara-negara lain seperti Amerika, Inggris, dan juga Singapura, dan juga negara-negara lainnya juga itu sudah mengatur di peraturan undang-undang di negaranya terkait dengan DPA ini, gitu. Sehingga pada saat itu saya mengangkat ini karena ada kekosongan hukum kan. Nah, ini ada tips gimana caranya teman-teman bisa menemukan kekosongan hukum. Jadi teman-teman lakukan saja studi perbandingan dengan undang-undang yang ada di negara lain, gitu. Sehingga teman-teman nanti akan mendapatkan semacam gambaran gitu terkait ketentuan apa sih yang belum ada di Indonesia tapi sudah diatur di dalam undang-undang negara lain. Itu salah satu tips dari saya untuk menemukan kekosongan hukum. Nah, ini yang kedua terkait dengan pertentangan norma. Yang mungkin bisa juga diangkat, dijadikan subbab buku ataupun subbab di dalam bukunya nanti. Berbeda dengan kekosongan hukum, kalau pertentangan norma ini, normanya itu sudah ada sebenarnya dalam peraturan undang-undang, namun normanya itu saling bertentangan. Gitu. Jadi antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya itu tidak sinkron ataupun bertentangan. Gitu. Nah, ini saya mencontohkan sebenarnya isu lama dan juga sudah pernah saya tulis juga di artikel dan juga waktu itu di naskah akademik undang RUU Minerba. Nah, ini saya mencontohkan terkait dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Teman-teman bisa melihat bahwasanya di ayat 2-nya itu penguasaan minerba itu dilakukan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Kalau kita mengacu kepada pasal 1 angka 37-nya, yang dimaksud dengan pemerintah daerah ini gubernur, bupati, dan atau wali kota. Jadi selain pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten juga diberikan kewenangan. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemda itu dikatakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya di bidang mineral dan energi dan juga sumber daya mineral itu hanya menjadi urusan pemerintah pusat dan juga daerah provinsi. Sehingga di sini di mana pemerintah kabupaten atau kota gitu, kok tidak disebut di Undang-Undang Pemda, kok tidak sinkron dengan Undang-Undang Minerba. Nah, disitulah yang dimaksud dengan pertentangan norma. Jadi ini sebenarnya isu lama, tapi ini saya jadikan contoh saja sebagai gambaran teman-teman gitu untuk memahami pertentangan norma hukum itu seperti apa. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa mengangkat terkait dengan subbab di bukunya itu terkait dengan isu kekaburan norma. Jadi normanya itu sudah ada di dalam undang-undang, tapi maknanya itu tidak jelas gitu atau menimbulkan lebih dari satu makna. Atau bisa dikatakan istilahnya itu multitafsir gitu. Nah, ini saya mencontohkan terkait dengan pasal 19 ayat 1 junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat pasal 19-nya punya seperti itu, pasal 55-nya seperti itu. Nah, berdasarkan jurnal yang saya baca, bahwasanya norma tersebut itu dikatakan kabur karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai unsur-unsur pelanggaran dalam pasal tersebut, sehingga dalam praktiknya terdapat beberapa pelanggaran keterlambatan perusahaan dalam membayar iuran BPJS. Jadi di situ bisa dikatakan normanya itu kabur ataupun tidak jelas karena tidak mengatur lebih rinci kira-kira unsur pelanggarannya seperti apa sih yang bisa dikatakan melanggar gitu. Jadi seperti itu. Itu isu hukum yang ketiga. Nah, ini isu hukum 1, 2, 3 ini biasanya sering diangkat oleh teman-teman dari Fakultas Hukum untuk skripsi gitu. Biasanya isu-isunya diangkat ketiga ini kalau mengambil penelitian yuridis normatif. Nah, isu hukum yang keempat ini norma yang tidak efektif. Nah, kalau di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya biasanya norma isu hukum ini itu diangkat dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Nah, penelitian empiris ini biasanya harus melakukan penelitian lapang ataupun pengambilan data secara langsung di kantor ataupun di lapangan. Nah, ini kenapa dikatakan tidak efektif? Karena norma yang ada di dalam peraturan itu pelaksanaannya ataupun penerapannya di masyarakat itu tidak efektif.
atau tidak mampu menyelesaikan masalah ataupun memberikan upaya preventif maupun represif dalam menyelesaikan masalah yang ada gitu. Nah, biasanya mahasiswa FWUB itu mengangkatnya itu efektifan pelaksanaan Perda gitu. Biasanya di judulnya pasti efektivitas pasal 1 misal Perda nomor sekian tahun sekian, Perda Kota Malang nomor sekian tahun sekian tentang sekian. Nah, gitu biasanya. Kalau nggak gitu biasanya penegakan hukum pasal ini gitu. Jadi biasanya di judulnya sih seperti itu gitu. Kalau isu hukum terkait dengan norma yang tidak efektif ini gitu. Nah, tadi kita sudah mengulas terkait dengan isu hukum. Nah, saya juga diminta terkait penelitian yuridis normatif yang memang pada saat proses penyusunan buku itu juga digunakan, meskipun dalam subbab bukunya itu kita tidak mencantumkan subbab khusus ataupun bab khusus terkait medpen, tapi ini harus kita pahami juga gitu dalam proses analisa dan juga menulisnya gitu. Karena kalau seperti jurnal ataupun KTI kadang kan memasukkan bab khusus terkait dengan medpen, tapi kalau di buku itu tidak perlu untuk memasukkan bab khusus. Jadi kira-kira penelitian normatif itu definisinya ketiga ini teman-teman bisa membacanya. Biasanya kalau menurut Zainuddin Ali itu membahas asas-asas dan juga doktrin hukum. Kalau menurut John Nardi, dia mengonsepsikan hukum sebagai law in book atau hukum tertulis. Kalau Johnny Ibrahim, dia diperluas lagi, tidak hanya law in book, tapi juga analisa bahan hukum yang didukung dengan teori-teori hukum. Jadi ini juga sebagai introduction ataupun dasar bagi teman-teman untuk nantinya dalam proses penyusunan buku, apakah mau menggunakan penelitian yuridis normatif ataupun empiris. Tapi kalau saya sendiri dalam proses penyusunan buku sekitar 7 buku itu semuanya menggunakan yuridis normatif. Nah, di sini juga saya diminta panitia untuk menyampaikan terkait dengan beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan gitu dalam proses penyusunan buku. Nah, yang pertama pendekatan peraturan undang-undangan. Jadi teman-teman bisa melakukan telaah ataupun analisa terkait dengan peraturan undang-undangan terkait yang yang berkaitan dengan isu hukum yang teman-teman angkat gitu. Jadi undang-undang terkaitnya itu seperti apa teman-teman kaitkan untuk menganalisa dan juga menjawab permasalahan. Nah, yang kedua pendekatan kasus. Nah, ini juga teman-teman bisa menganalisa kasus yang sudah memiliki putusan pengadilannya telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Jadi teman-teman bisa ambil pendekatan kasus ini apabila ingin menganalisa putusan gitu. Jadi biasanya saya kasih tips kalau ngambil putusan mungkin bisa teman-teman cari di Direktori Mahkamah Agung, Direktori Putusan Mahkamah Agung itu biasanya banyak putusannya, teman-teman tinggal search keywordnya aja, misal mau mencari terkait tindak pidana pencurian, jadi di search aja biasanya sudah muncul. Nah, kalau saran saya sendiri, gunakanlah putusan yang memang tahunnya itu masih up to date gitu. Kalau bisa masih 5 tahun terakhir lah. Jadi masih up to date, nggak terlalu lama gitu. Jadi masih fresh gitu kasusnya. Nah, yang ketiga ini nanti juga yang pendekatan kasus putusan pengadilan ini saya contohkan pembahasannya di dalam draft buku yang pernah saya tulis. Yang ketiga ini pendekatan perbandingan. Nah, ini teman-teman bisa juga membandingkan undang-undang suatu negara dengan negara lain gitu. Jadi bisa misal Indonesia, undang-undang tipikor Indonesia, teman-teman bandingkan dengan undang-undang tipikor di Amerika ataupun di Singapura ataupun di Inggris gitu. Jadi bisa teman-teman bandingkan kira-kira apa perbedaannya dan juga dari segi materi muatannya. Kemudian teman-teman coba bandingkan kira-kira di undang-undang lain itu, di undang-undang negara lain kira-kira materi apa yang belum diatur di dalam undang-undang tipikor sehingga bisa dijadikan referensi ataupun pemahaman bahwasanya ini loh Indonesia tuh belum mengatur ini di undang-undang tipikornya, sehingga nanti bisa dijadikan rumusan isu hukumnya juga untuk selanjutnya di konsep sebuah gagasan ataupun gebrakan untuk penerapannya di Indonesia, tapi teman-teman modifikasi dan juga tentunya disesuaikan dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu kalau pendekatan perbandingan. Nanti saya juga contohkan bahwasanya di draft buku yang pernah saya tulis itu terkait dengan pengaturan hukum jaminan yang ada di Amerika, Inggris, dan juga kalau nggak salah Singapura.
Terus yang keempat, pendekatan konsep. Nah, ini biasanya berkaitan dengan doktrin-doktrin ilmu hukum gitu. Jadi teman-teman juga dalam proses menganalisa ataupun menulisnya, itu teman-teman bisa gunakan doktrin-doktrin para ilmuwan hukum ataupun para ahli untuk sebagai penguat argumentasi ataupun bahan analisa dalam menulis. Jadi bisa digunakan juga gitu. Nah, yang kelima ini juga pendekatan sejarah atau historical approach. Ini biasanya itu coraknya kita di bagian pembahasannya menjelaskan terkait dengan sejarah perkembangan ataupun latar belakang peraturan yang diteliti. Misal di buku Hukum Jaminan Fidusia yang pernah saya tulis itu saya menjelaskan terkait dengan sejarah perkembangan awal munculnya fidusia di Belanda. Jadi ada jurisprudensi Belanda yang saya gunakan sebagai awal munculnya fidusia hingga nantinya masuk ke Indonesia menjadi undang-undang fidusia di Indonesia itu seperti apa gitu. Jadi saya jelaskan sampai serinci itu, mungkin sekitar 3 halaman gitu. Jadi bisa teman-teman sesuaikan lah berdasarkan bahan yang ada gitu. Nah, ini juga nanti bisa ditambahkan kira-kira latar belakang munculnya ataupun lahirnya undang-undang fidusia itu di Indonesia karena apa gitu. Baik landasan filosofis, sosiologis maupun yuridisnya itu juga bisa dijelaskan di situ. Jadi 5 pendekatan ini bisa teman-teman gunakan juga dalam proses penyusunan buku maupun juga penyusunan jurnal gitu. Nah, ini teman-teman harus juga paham juga mungkin terkait dengan apa sih perbedaan mendasar gitu antara buku hukum dan juga buku non hukum. Sebenarnya mudah saja untuk membedakan terkait dengan apakah itu buku hukum atau buku non hukum gitu ya. Kalau buku hukum biasanya isu yang diangkat tentu berhubungan dengan hukum atau spesifik di bidang hukumnya. Mungkin kalau isu buku non hukum itu lebih global ya. Jadi bersifat umum, misal buku tentang ekonomi pasti bidangnya sesuai ekonomi gitu. Nah, yang kedua dari segi teorinya. Kalau buku hukum tentu bahan analisanya itu menggunakan teori yang ada di bidang hukum gitu, seperti teori keadilan, teori kepastian hukum. Nah, itu juga bisa teman-teman gunakan sebagai bahan analisa ataupun bahan referensi dalam proses menulis dan juga menyusun pembahasannya. Nah, yang ketiga itu metode penelitiannya. Kalau di buku hukum tentu biasanya kalau nggak yuridis normatif atau yuridis empiris. Kalau yuridis empiris ini saya belum pernah melakukan penelitian karena basic saya di penelitian normatif gitu. Jadi saya kurang expert di bidang empiris sehingga dalam proses penyusunan buku, jurnal maupun artikel saya selalu menggunakan yuridis normatif. Nah, kalau non hukum dia teorinya yang digunakan tuh tadi sesuai bidang gitu. Misal buku tentang ekonomi ya, misal dia menggunakan teori pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, terus terkait dengan metode penelitiannya biasanya kualitatif ataupun kuantitatif. Ini tadi sudah disinggung oleh Bung Joshua ya, lengkapnya. Nah, ini 5 buku yang pernah saya tulis pada saat bekerja di law firm. Sebenarnya saya ini statusnya menjadi editor karena apa ya, penulis utama tetap pimpinan gitu. Tapi meskipun gitu saya ikut dalam proses menulis gitu. Jadi pimpinan memberikan saya pengen nulis terkait ini. Di situ saya bertugas untuk mengkonsep kira-kira judul apa yang tepat, terus outline-nya seperti apa, dan juga pembahasan dan juga mengumpulkan bahan-bahan terkait dalam proses penyusunan. Gitu. Jadi ini juga bisa dijadikan gambaran teman-teman buat menyusun buku. Ini fokusnya memang di penagihan karena dari awal saya bilang law firm tempat saya dulu bekerja itu fokusnya di debt collection ataupun penagihan utang. Nah, meskipun di dalam judul bukunya itu tidak ada frasa hukum gitu, seperti etika penagihan dan juga negosiasi dan mediasi penagihan ini, tapi bahasanya itu tetap hukum gitu. Seperti contohnya ini, etika penagihan ini sebenarnya lahir karena adanya kekosongan hukum terkait dengan peraturan undang-undang Indonesia yang belum memiliki undang-undang terkait tata cara etika penagihan gitu. Karena di Amerika Serikat itu sudah punya Debt Collection Act ataupun undang-undang yang mengatur gimana sih tata cara melakukan penagihan utang kepada debitur untuk membayarnya kembali gitu. Jadi untuk debitur yang prestasi, proses nagihnya yang beretika itu seperti apa itu di Debt Collection Act United States itu sudah diatur, sementara Indonesia belum ada. Jadi bisa dikatakan buku pertamanya lahir karena ada kekosongan hukum juga. Kemudian selain itu
buku ini juga lahir karena waktu itu lagi hot-hotnya terkait dengan para debt collector yang melakukan penagihan di jalan dan juga memakan korban, intinya nggak merugikan debitur gitu. Jadi pas lagi hot-hotnya itu kita akhirnya membuat buku terkait itu gitu. Jadi lagi hot topiknya gitu. Jadi di situ ada pembahasan juga. Kalau terkait dengan hukumnya itu mungkin ini ya, ada frasa hukumnya terkait dengan 3 buku ini. Terkait dengan aspek hukum penagihan, hukum jaminan dan jaminan kredit, dan juga jaminan fidusia pasca putusan MK. Ini lebih ke hukum banget gitu bisa dikatakan. Tapi meskipun buku hukum tuh nggak harus, menurut saya, buku hukum nggak harus judulnya itu ada frasa hukumnya gitu. Jadi sesuaikan kondisi ataupun mana yang lebih pantas ataupun mana yang lebih menarik judul untuk diangkat ataupun untuk dijadikan judul utama di dalam cover gitu. Karena judul dalam buku itu penting banget karena ketika orang sekilas melihat judulnya itu menarik untuk membaca gitu. Kira-kira buku apa gitu. Seperti contohnya Etika Penagihan ini. Itu di Indonesia belum ada gitu. Jadi kayak bisa dikatakan terkait dengan Etika Penagihan ini buku pertama gitu. Makanya kita terinspirasi dengan undang-undang di Amerika tadi untuk mengkonsep etika penagihan bagi debt collector di Indonesia, di mana nantinya harus diatur di dalam undang-undang khusus gitu. Jadi kurang lebih biasanya seperti itu. Jadi ini bisa dijadikan gambaran teman-teman. Nah, kalau sistematika buku ini sebenarnya tergantung masing-masing penulis ataupun peneliti itu punya style ataupun gaya masing-masing. Jadi tidak harus baku kecuali si pihak penerbit buku itu memiliki guideline ataupun buku pedoman terkait dengan sistematika buku yang telah mereka tentukan gitu. Tapi berhubung pada saat itu dari pihak penerbit tidak ada standar baku terkait dengan sistematika buku, makanya saya lebih fleksibel untuk membuat sistematika buku dalam buku-buku yang saya tulis tadi gitu. Nah, jadi kurang lebih ya tadi cover itu pasti di awal, halaman imprint dan katalog dalam penerbitan. Itu nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian kata pengantar. Nah, kata pengantar ini akan lebih bagus kalau misal teman-teman dari HMI Hukum kan berencana buat buku ya. Itu minta kata pengantar dari pimpinan ataupun tokoh-tokoh yang memang sudah terkenal gitu. Mungkin bisa dekan ataupun dosen-dosen kita yang sudah sudah profesional ataupun sudah ahli di bidang publikasi dan juga research. Bisa juga memanfaatkan kami kita yang sudah sukses atau menjadi tokoh-tokoh nasional untuk dimintai memberikan kata pengantar dalam buku tersebut. Jadi itu akan menambah nilai jual ataupun nilai elegan dari buku tersebut gitu. Ketika kata pengantar yang diberikan itu juga diberikan oleh tokoh-tokoh penting ataupun tokoh-tokoh nasional. Jadi itu sedikit saran saja untuk proses penyusunan buku HMI yang rencana akan di-launching itu. Nah, yang keempat, daftar isi. Terus ada daftar gambar, tabel, atau bagan ini jika ada. Jadi sifatnya itu opsional, tapi saya selalu memberikan daftar gambar ataupun tabel ataupun bagan pada saat setiap saya nulis, baik itu artikel, jurnal maupun buku. Karena apa? Karena ketika tulisannya itu full text, itu pembaca itu merasa boring ataupun bosan gitu. Jadi kita sedikit berikan warna ataupun corak gitu di tulisan kita dengan memberikan gambar, tabel ataupun bagan gitu. Nah ini terduplikat, mohon maaf. Selanjutnya ke bagian pendahuluan. Pendahuluan itu mungkin kurang lebih seperti latar belakang gitu dalam buku. Jadi biasanya kalau dalam buku tuh bagian awalnya pendahuluan, nanti akan saya lihatkan contoh pendahuluan dalam buku. Ini selanjutnya ada pembahasan. Nah ini pembahasan inti dari buku tersebut. Biasanya bisa terdiri dari beberapa bab, kira-kira 5, 6, ataupun 7, 8 lebih bisa, sesuai kebutuhan. Nah yang terakhir itu penutup. Penutup ini dia biasanya bab terakhir. Ini berisi dengan kesimpulan dan juga saran. Bisa juga di saran itu berikan rekomendasi kebijakan kepada para stakeholder terkait untuk mengimplementasikan isu ataupun gagasan ataupun gebrakan yang kita tawarkan dalam buku tersebut gitu. Kemudian ada daftar pustaka. Lampiran ini bisa teman-teman masukkan seperti undang-undang
ataupun peraturan terkait juga bisa. Dan yang terakhir itu biodata penulis. Jadi struktur sistematika buku sih kurang lebih seperti ini, tapi ini sifatnya tidak saklek gitu loh. Jadi tidak harus seperti ini. Tergantung kebutuhan dan juga style masing-masing penulis atau menyesuaikan buku pedoman yang diberikan oleh penerbit. Jadi seperti itu. Nah, ini halaman imprint. Waktu Dalam ini tersisa 5 menit ya, Kak? Ya. Ini kurang lebih seperti inilah, kayak seperti biodata gitu. Saya percepat. Alur penyusunan publikasi buku, ini juga tiap orang mungkin tiap penulis beda-beda gitu. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya publikasi buku di Jakarta itu seperti ini gitu alurnya. Nah, pertama teman-teman menentukan topik yang akan dikaji dan juga diteliti dulu. Habis itu buat outline-nya. Kemudian kumpulkan bahan-bahannya dulu. Kalau saya sendiri tipikal orang yang mengumpulkan bahan dulu baru nulis. Bukan nulis sambil nyari bahan gitu. Karena itu bisa stagnan atau gimana gitu. Soalnya saya lebih nyaman untuk bahan terkumpul dulu baru nulis. Biasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya bisa langsung menulis sesuai outline-nya. Nah, ini yang step 6 biasanya teman recheck dan juga revisi apakah ada kesalahan format ataupun typo dan sebagainya. Nah, yang ketujuh ini setorkan draft-nya itu ke penerbit. Biasanya penerbit akan melakukan seleksi dan juga mendaftarkan ISBN. Biasanya ada penerbit yang sudah include untuk mendaftarkan ISBN, ada juga yang pas sendiri harus mendaftarkan. Biasanya menyetorkan cover sampai daftar isi dan juga biodata penulis. Nah, kalau ISBN ini biasanya diajukan 5 hari kerja dari Perpusnas. Step 8 proses cetak buku, yang terakhir biasanya publikasi. Nah, tips and triknya, tangkap isu hukum yang up to date dulu, yang belum pernah dibahas di buku-buku sebelumnya. Kalaupun sama, cari pembeda kira-kira apa keunikan ataupun pembeda yang ada di dalam buku kalian. Yang kedua, judul kalian harus menarik juga, karena ini juga menentukan orang mau baca buku kalian atau tidak gitu. Karena yang ketiga, gunakan sumber hukum atau referensi yang valid. Biasanya saya menggunakan buku, jurnal internasional dan juga sebagainya. Ini gunakan tabel, bagian gambar dan lain-lain agar tidak full text dan juga tidak monoton tulisan kalian. Kemudian biasanya buat buku itu tidak menyimpang dari outline. Nanti saya tunjukkan outline-nya. Buat timeline ini biar buku itu sesuai dengan apa yang kalian targetkan. Nah, ini cari mitra penerbit yang terdaftar dan juga profesional. Jadi kalau bisa penerbit yang sudah terkenal, udah include dari ISBN dan juga publish. Nah, ingin menunjukkan sedikit contoh outline-nya. Nah, ini contoh outline. Jadi outline itu kurang lebih seperti apa ya, daftar isi gitu. Jadi kira-kira kalian tuh mau nulisnya itu apa aja, itu kira-kira outline itu seperti ini gitu. Ini harus dibuat di awal agar kalian nanti dalam proses menulis tuh tidak menyimpang bahasanya gitu. Ini sekilas saja seperti ini kurang lebih. Terus ini timeline. Timeline ini ya kira-kira waktu kalian proses penyusunan buku itu seperti apa gitu. Ini terkait jadwalnya lah gitu. Terus saya juga izin menunjukkan draft bukunya. Bentar, masih loading tuh. Nah, ini buku kedua. Buku kedua ini kira-kira bentuknya seperti ini. Ini yang halaman imprint tadi. Ini yang kata pengantar tadi saya sarankan dari tokoh-tokoh kami. Ini daftar isi. Nah, ini saya izin menunjukkan terkait dengan penerapan studi kasus tadi ya. Nah, ini salah satu contoh putusan yang saya muat di dalam kasus-kasus perdata.
Jadi teman-teman bisa angkat putusan yang ada di Direktori Mahkamah Agung, itu teman-teman bisa download, kemudian teman-teman analisa putusannya gitu. Terus ini contoh analisis, misal teman-teman mau masukkan terkait dengan studi perbandingan dengan negara lain. Nah, ini misalnya seperti ini, kurang lebih. Misal ini pengaturan di Belanda, Inggris. Jadi kurang lebih bahasanya seperti itu. Kalau misal ingin melakukan perbandingan pengaturan. Nah, ini yang saya sarankan tadi itu buatlah tabel gitu, biar tulisan kalian itu tidak monoton full text. Itu buatlah tabel sebanyak-banyaknya lah gitu. Yang ada di Amerika Serikat kurang lebih biasanya seperti ini, karena perbandingannya dari aspek peraturannya aja gitu. Terus ini yang terakhir saya ingin menunjukkan contoh pendahuluan gitu. Ini buku buku pertama terkait etika penagihan. Jadi di bab 1 usahakan kalian itu buatnya pendahuluan. Entah namanya pembuka ataupun bagian awal terserah. Yang penting bagi bab 1 tuh jangan langsung bahas judul kalian, tapi kasihlah pendahuluan dulu. Nah, ini teman-teman bisa masukkan data-data statistik, bisa ngambil di beberapa instansi terkait, sehingga tidak perlu lari ke lokasinya langsung gitu, tapi bisa memanfaatkan yang ada di website. Ini teman-teman bisa convert di grafik, bisa juga mungkin datanya itu dalam bentuk tulisan gitu, tapi teman-teman ubah dalam bentuk tabel biar lebih menarik juga. Jadi seperti ini. Ini juga yang awalnya cuma dari dari artikel gitu, saya convert dalam bentuk tabel biar lebih dipahami masyarakat juga gitu. Jadi habis tabel di bawahnya penjelasan. Ini juga. Jadi pendahuluan ini seperti latar belakang, terkuat dengan data, terkuat dengan juga analisa, terkuat juga dengan kasus-kasus konkret yang membuat awal dari penelitian kalian itu berangkat dari kasus apa gitu. Nah, ini closing biasanya. Jadi di bagian paling terakhir itu biasanya closing. Ya mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dilanjut di sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mohon maaf Kak, waktu pemaparan materi habis ya. Baik, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Juan atas materi luar biasa yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, sesi pemaparan materi sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Saya akan membuka 3 penanya terlebih dahulu. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui fitur raise hand atau angkat tangan bagi forum offline. Terima kasih. Baik, kepada Saudara Nizar dan Dimas, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Izin bertanya kepada pemateri. Begini, biasanya kendala saya secara pribadi dalam menulis itu adalah saya bingung ketika ditanya ini menggunakan teori apa, metode apa, dan pendekatan yang seperti apa. Jadi ketika saya sudah punya konsep di dalam diri ini dan mau saya ketik dan begitu tanya ini pakai metode apa, pakai teori apa, pakai pendekatan apa, itu terkadang masih bingung karena pandangan saya masih bias gitu antara metode, teori maupun tentang pendekatan.
Mungkin itu aja sih kalau dari saya pemateri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Nizar atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Joshua atau Kak Juan. Ya, mungkin Juan boleh tadi disinggung juga di PPT-nya soal pendekatan. Jadi terkait dengan kebingungan ya menentukan apakah itu penelitian normatif, empiris ataupun pendekatan yang digunakan. Nah, kalau saya sendiri menyarankan pahami dulu gitu konsep penelitian yuridis normatif itu seperti apa gitu. Tadi kan sudah saya bantu klasifikasikan kalau misal isu yang kamu angkat itu terkait dengan kekosongan, kekaburan ataupun pertentangan itu pasti metode penelitian yang digunakan itu adalah normatif gitu. Tapi kalau misal topik yang kamu angkat terkait dengan norma yang tidak efektif penerapannya di masyarakat itu tentunya empiris gitu. Jadi bedanya kalau normatif ini hanya seputar terkait dengan peraturan undang-undangan, kalau terkait dengan empiris ini pelaksanaannya yang tidak efektif. Gambarannya gitu untuk memahami. Jadi kalau kebingungan kita harus paham terkait dengan perbedaan ataupun konsep teorinya. Biasanya kalau udah semester 5 itu di Fakultas Hukum ada metode penelitian matkul ya. Jadi di situ biasanya dijelaskan oleh para dosen itu untuk memahami kita ataupun menjadi dasar ataupun landasan kita dalam menulis. Kalau terkait dengan kebingungan pendekatan sebenarnya tidak perlu dibingungkan gitu. Jadi ketika arah penelitian kamu tuh mau topik itu mau kamu kemanakan gitu. Misal topik itu cuma kamu mau analisis dengan undang-undang terkait ini, misal tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang korupsi itu pengaturannya seperti ini, sanksinya seperti ini, ya tentu pendekatannya peraturan undang-undangan gitu. Tapi semisal kamu analisis kasus, putusan pengadilan ya tentu penggunaan pendekatan kasus. Misal topik yang kamu angkat tadi itu, ini ada konsep nih pengaturan di Indonesia terkait dengan perampasan aset gitu, misal perampasan aset tindak pidana di Indonesia itu seperti ini tapi di Belanda kok seperti ini. Nah itu tentu kalau membandingkan itu sifatnya tentu mendekat pendekatan perbandingan. Jadi sebenarnya itu tidak perlu dibingungkan sebenarnya dalam proses menulis, tapi harus dipahami di awal dulu. Jadi kalau bisa sebelum kita menulis pahami dulu secara teori metode penelitian yang akan kita gunakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau teori sih saya rasa mana yang relevan gitu. Misal kamu terkait dengan misal COVID-19 pemberian bantuan sosial misal COVID-19 untuk tujuannya untuk keadilan sosial misalnya. Ya kamu analisisnya pakai teori keadilan sosial misalnya seperti itu. Jadi gunakanlah teori-teori yang relevan terkait dengan topik yang kamu angkat. Jadi kurang lebih seperti itu sih kalau jawaban dari saya. Mungkin Bang Joshua bisa menambahkan. Oke, siap. Mungkin kalau dari saya sih akhirnya memang kembali ke rumusan masalah gitu ya yang diangkat gitu ya. Setelah dirimu memiliki pemahaman apa aja metode penelitian ataupun pendekatan yang ada atau diakui di bidang kita di bidang hukum gitu ya. Tadi kan sudah dipaparkan oleh Mas Juan pendekatan apa aja sih yang ada gitu ya. Nah, setelah dirimu tahu masing-masing bedanya apa namanya kegunaannya apa, nah, cocokkan lagi kembali ke rumusan masalah. Kira-kira pendekatan yang saya ambil nanti ini bisa menjawab rumusan masalah saya nggak gitu ya. Nah, makanya tadi di sini pentingnya punya rumusan masalah sebagai backbone yang kuat gitu ya. Supaya akhirnya ketika dirimu sudah yakin teguh dengan rumusan masalah, tinggal dicocokkan gitu ya. Antar tadi misalkan tadi rumusan masalah saya yang mengenai pelindungan hukum bagi pesepeda di jalan raya. Maka metode yang bisa menjawab pertanyaan itu ya lebih ke juris normatif daripada yang empiris karena tidak butuh pandangan di lapangan untuk itu gitu, cukup apa aja sih aturan yang berlaku soal pesepeda gitu ya. Jadi memang kembali ke rumusan masalahnya harus kuat dan cocokkan nih dari sekian banyak metode penelitian ataupun pendekatan yang ada, mana yang paling bisa menjawab rumusan masalah yang dirimunya. Nah, soal teori memang ini agak tricky atau agak riskan. Dalam artian, ada memang kondisi di mana tulisan itu teorinya itu harus satu aja dan dirimu harus pilih yang paling kuat gitu ya, atau yang paling relevan. Contohnya waktu itu ada tulisan yang fokus omnibus law dengan transplantasi hukum gitu ya. Teori yang dipakai itu transplantasi hukum. Nah, itu kan cuma satu. Sejak awal, sejak judul
rumusan masalah itu sudah tegas satu teori aja. Namun ada juga kayak tadi tulisan saya yang observation itu beberapa teori dipakai gitu ya, karena memang tidak saya batasi di rumusan masalah ataupun judul untuk teori apa yang dipakai. Jadi saya pakai teori maksudnya yang kayak jus Korea novit, hakim tidak boleh menolak perkara, kemudian dan nulum delictum nulla poena, ya pasal 1 KUHP, terus kemudian teori soal causal review dan causal preview. Jadi hal-hal yang kayak gitu memang akhirnya kembali ke konteks tulisannya seperti apa, dan itu tidak ada, kalau memang mau ambil gampangnya ya kembali ke Mas Tuan tadi bilang, gunakan teori yang relevan dan tidak perlu dibatasi di judul ataupun di rumusan masalah mau pakai teori apa. Inilah enaknya kita sebagai bidang yang non eksakta gitu, atau non science, bukan non science sih, maksudnya non scientech kali ya. Itu adalah ya kita bisa pakai teori apapun, sepanjang itu relevan, ya kita bisa bercuap-cuap ataupun bisa bangun argumen kenapa teori ini relevan gitu ya. Nggak pasti ketika kasusnya ini harus pakai teori ini gitu ya. Bisa aja pakai teori lain. Nah, kayak tadi saya nulis soal ATN, saya nulis soal MK, tapi saya pakai teorinya soal di pidana, dan diterima aja rupanya jurnalnya gitu. Jadi paling itu sih tambahan dari saya. Izin menambahkan terkait penggunaan teori, kalau menurut saya sih ini kebebasan penulis. Jadi setiap penulis pasti memiliki style ataupun gaya masing-masing dalam menuangkan ataupun menganalisa sebuah topik menjadi argumentasi gitu. Jadi kalau saya sendiri sih menggunakan teori mana yang paling relevan. Jadi tidak hanya dibatasi benar kata Bang Joshua itu, saya juga biasanya nggak cuma menggunakan satu teori, tapi teori apa aja yang terkait yang bisa dijadikan fondasi untuk menganalisa topik ataupun isu hukum yang akan kita tulis. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Juan dan Kak Joshua. Untuk Saudara Rizar, apakah sudah menjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, moderator. Baik, ini kebetulan ada penanya kedua nih Kak, dari saudari Nadia Angelica Hidayat. Mohon langsung on mic aja untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Angelica Hidayat dari Universitas Trisakti, ingin mengajukan pertanyaan berikut. Apakah kita sebagai mahasiswa sebaiknya mengikuti banyak lomba penulisan jurnal itu dengan berbagai macam konsentrasi ilmu hukum, misalnya dari hukum kondominium, terus hukum laut, hukum waris, dan segala macam, atau fokus pada beberapa bidang saja, misalnya hukum pidana, hukum internasional, sama hukum agraria. Itu menurut Abang bagaimana sebaiknya? Apakah fokus atau mencoba semua? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Juan atau Kak Joshua. Terima kasih. Ya, oke, mungkin izin masuk ya. Nah, soal ini menarik banget sih. Apakah kita harus coba semua atau fokus satu bidang hukum? Kalau saya sih praktisnya gini. Kalau ketika mahasiswa, coba aja semua bidang hukum. Cuma nanti ketika lulus harus fokus. Karena pada akhirnya ketika kita masih lulus sebagai sarjana hukum, kita menyandang peminat gitu ya, bukan sarjana hukum ATN atau sarjana hukum bisnis. Jadi bisa dieksplor gitu ya. Pun nanti buat pemberi kerja atau perusahaan itu ya lihat dirimu misalkan hadir sebagai fresh graduate ya. Itu sebagai orang yang memang belajarnya semuanya, kulit-kulitnya, dan nanti akan diasah ketika masuk dunia kerja nanti gitu ya. Ini konteksnya adalah dirimu lulus nanti sebagai fresh graduate. Nah, baru nanti setelah lulus dan dapat kerja pertama, disitulah mulai
fokus nulis apa. Karena akhirnya nanti di masa-masa 3 tahun pasca bekerja atau pasca lulus, di situ dirimu akan punya trademark atau punya stigma gitu ya, atau punya label dirimu itu bidangnya apa. Kalau saya sih ngelihatnya dari rata-rata teman saya dan juga saya itu 3 tahun lah. Disitulah dari pasca lulus sampai 3 tahun lulus dirimu fokus nulis di satu bidang. Di situ wadah atau waktumu untuk fokus di satu bidang. Karena kalau saya lihat dari senior ya bilangnya mau gimana pun kamu fokus di mahasiswa, dirimu akan dianggap sebagai seorang fresh graduate yang baru belajar kulit-kulitnya ketika mahasiswa gitu. Jadi lebih baik coba semua di mahasiswa, nanti pas lulus baru fokus nyoba jurnal apa. Toh namanya jurnal ini kan banyak gitu ya. Ada jurnal yang memang spesifik mahasiswa, ada yang memang untuk umum, dan itu nanti ya disesuaikan aja. Cuma sih kalau memang misalkan nanti pas udah lulus iseng-iseng mau nulis jurnal yang bukan bidangmu ya nggak masalah gitu ya, yang memang mau iseng aja gitu nggak masalah. Tapi kalau waktumu terbatas, nanti pas udah lulus aja jurnal fokus satu bidang itu sih. Oke, terkait dengan fokus ya. Saya juga izin sharing bahwasanya pada saat mahasiswa dulu memang sering mengikuti beberapa lomba kepenulisan dengan setiap penyelenggara itu pasti punya karakter ataupun karakter topik gitu. Misal kalau di UB, CLVS itu dia fokusnya terkait TTN kan misal. Kalau terkait mungkin di Undip terkait dengan hukum pidana ataupun hukum pertambahan. Jadi kalau saya sendiri sih saya ikuti semuanya selama topik ataupun tema yang diberikan oleh panitia yang tertuang di dalam call for paper ataupun tema yang disediakan dalam variatifnya itu kita masih paham ataupun kita menguasai atau kita memiliki kompetensi di situ. Jika kita memiliki kompetensi yang bagus, tentu nanti akan berpengaruh dalam proses analisa dan juga proses menulis. Ketika kita tidak menguasai bidang tersebut, biasanya sih kalau misal lomba tim berkelompok gitu, pembahasannya sih biasanya dibagi gitu, mana yang expert di HTN nih misal, mana yang expert dari sisi pidananya gitu. Jadi kalau misal ingin lomba yang random ataupun tidak sesuai dengan kompetensi yang kita punya, itu kita bisa memanfaatkan kekompakan tim itu tadi gitu untuk saling melengkapi gitu. Kalau saya sendiri dulu ikut mengikuti semua tema yang telah disediakan, tapi memang benar kata Bang Yosia bahwasanya dalam kita harus memiliki fokus dalam dunia kerja nanti. Seperti saya sendiri ketika pada saat kuliah mengikuti berbagai macam lomba dengan tema hukum yang berbeda seperti hukum pertambangan, hukum pidana dan juga lain sebagainya. Tapi di akhir semester saya memiliki fokus di hukum pidana gitu. Saya lebih aktif memiliki publikasi jurnal di bidang pidana. Bahkan di akhir-akhir semester dan juga pas graduate itu saya lebih aktif menulis isu-isu hukum terkait dengan hukum pidana. Nah di situ saya lebih untuk memfokuskan diri gitu. Namun dunia kerja itu kadang tidak sesuai ekspektasi ataupun realita atau tidak relate dengan konsentrasi yang kita punya. Kita dituntut untuk menguasai semua bidang hukum seperti yang saya awal bekerja di law firm itu, background saya orang konsentrasi pidana, tapi saya dituntut untuk paham terkait dengan perdata bisnis, khususnya kayak kepelitan dan juga PKPU, khususnya juga penagihan utang itu seperti apa, terus terkait dengan mungkin dari sisi agraria yang juga ada eksekusi dan lain sebagainya itu. Jadi kita emang pada saat dunia kerja dituntut untuk bisa semua. Jadi ketika kita pada saat mahasiswa sudah sering ikut menulis beberapa artikel dengan bidang hukum yang berbeda, itu justru bermanfaatnya nanti itu pas dunia kerja gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih kalau menurut saya. Baik, terima kasih kepada Kak Juan dan Kak Joshua atas dari Nadia sudah terjawab. Sudah sangat menjawab, terima kasih. Baik, karena masih tersisa satu kesempatan untuk bertanya, dipersilakan bagi yang ingin bertanya, masih ada satu kesempatan lagi untuk mengajukan pertanyaan.
Mungkin apabila tidak ada, mungkin saya boleh bertanya ya Kak. Ini pertanyaan saya, apabila yang menulis buku itu masih merupakan mahasiswa, terkait kredibilitasnya, apakah tetap memerlukan akademisi untuk memperkuat kredibilitas tersebut, Kak? Terima kasih. Oke, kalau saran saya sih nanti kalau dalam proses penyusunan buku kan dalam menulis tuh kalau bisa cari dosen Mohon ataupun maaf Kak, suaranya belum tes masuk. apakah sudah tes apakah sudah jelas? Ya, Kak. Sudah ya. Oke, izin menjawab. Kalau saran saya kan teman-teman ingin membuat buku kan semacam kompilasi gitu. Jadi kalau saran saya sih tetap minta bimbingan ataupun minta mentor dari dosen-dosen kita yang sudah expert ataupun memiliki pengalaman yang luar biasa khususnya di bidang publikasi dan juga riset. Saya rasa dosen Fakultas Hukum itu dosennya keren-keren dari segi publikasi dan juga jadi seperti kita lomba dulu lah gitu. Jadi kayak tetap minta bimbingan gitu. Kira-kira untuk apa konsultasi dan juga mereview tulisan kita itu kurangnya seperti apa, arah bahasanya seperti apa. Kalau saran saya sih tetap melibatkan dosen ataupun akademisi terkait khususnya di Fakultas Hukum itu untuk membimbing kalian dalam menulis. Gitu. Kalau terkait kata pengantar tadi terserah opsional gitu. Apakah kalian nanti mau meminta kata pengantar dari dekan ataupun kami-kami kita yang sudah menjadi tokoh nasional. Tapi dalam proses penyusunan, kalau bisa sih kalian jangan apa ya, bisa sendiri kalau mungkin dia udah expert ataupun sudah memiliki pengalaman dalam kepenulisan gitu. Tapi akan lebih baik lagi kalau kalian itu minta bimbingan ataupun minta mentor dari dosen-dosen kita. Jadi bisa berkonsultasi terkait dengan outline bukunya seperti apa, arah bahasanya seperti apa, mungkin arah pembahasannya dan juga substansi yang kalian tulis. Terus isu yang kalian angkat itu bisa kalian konsultasikan gitu sehingga nanti akan ada masukan dari mereka yang lebih apa ya lebih handal lah dari kita gitu hingga itu juga nanti berpengaruh terhadap hasil yang akan kalian publikasi di dalam tuangkan dalam bentuk buku itu. Jadi substansinya nanti juga berpengaruh kalau kalian menulis sendiri tanpa melibatkan ataupun tanpa bimbingan para dosen dan juga hasil yang kalian peroleh dari ketika meminta bimbingan ataupun mentor. Tentu hasilnya nanti saya rasa akan berbeda gitu. Tentu akan lebih berbobot dan akan lebih substantif bahasanya ketika kalian melibatkan dosen sebagai mentor. Itu sih kalau sama saya. Mungkin dari Kak Joshua ingin menambahkan, Kak. Ya, udah cukup nggak apa-apa dari Juan aja tadi. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Cukup. Baik, karena di mute banget coba. Baik, karena adanya keterbatasan waktu ya Kak, mohon maaf kami harus mencukupkan sesi diskusi kali ini. Nah, tadi udah disampaikan juga sama Kak Joshua sama Kak Juan dalam strategi penentuan topik kita harus memahami proposal sebagai panduan utama yang inovatif dan menunjukkan mekanisme penerapannya. Nah, dalam judul dalam penulisan tersebut harus menggambarkan seluruh isi dan dapat dipahami orang awam dan analisis atau isinya mengandung pokok pikiran dalam satu paragraf dan benar-benar menjawab suatu rumusan masalah. Nah, tadi juga disampaikan juga oleh Kak Juan beberapa isu hukum, yaitu yang pertama kekosongan hukum, pertentangan norma hukum, kekaburan norma hukum, dan norma yang tidak efektif. Nah, ada juga tadi disebutkan sama Kak Juan alur-alur penyusunan publikasi buku. Yang pertama menentukan
topik, membuat outline, mengumpulkan bahan atau referensi, dan publikasi. Dan tadi juga disebutkan juga beberapa tips dan trik ketika menulis dan publikasi jurnal atau buku. Nah, terima kasih Kak Juan atas materi, Kak Juan dan Kak Joshua atas materi yang telah disampaikan. Acara selanjutnya, sebelum acara diakhiri, akan ada sesi sertifikat materi. Bagi panitia yang bertugas dimohon untuk share screen sertifikat untuk pemateri pertama. Baik, berikut adalah sertifikat untuk pemateri pertama kita, Kak Joshua. Mohon diterima ya Kak, semoga apa yang disampaikan dapat menjadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada diskusi malam hari ini Kak. Ya, sama-sama ya. Baik, terima kasih Kak Joshua. Kemudian penyerahan sertifikat pemateri kedua kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Baik, berikut adalah sertifikat untuk pemateri kedua kita, Kak Juan Maulana. Mohon diterima ya Kak, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada diskusi malam ini. Siap, sama-sama. Setelah ini akan ada sesi foto bersama. Bagi teman-teman yang tidak berkendala dapat mengaktifkan kameranya, dan juga bagi panitia yang bertugas bisa melakukan sesi dokumentasi. Saya himbau sekali lagi untuk para teman-teman yang tidak berkendala untuk mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Ya, saya izin mengambil foto. Mungkin slide pertama bisa saya hitung 1, 2, mungkin untuk sekali lagi 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih untuk panitia yang bertugas. Rangkaian diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Kak Joshua dan Kak Juan yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi manfaat bagi teman-teman semuanya. Dan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita dari awal hingga akhir acara. Saya Yusma Ayudia, pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, izin pamit ya. Terima kasih. Sukses terus, saya Hukum. Terima kasih.